selamat siang Bapak Ibu, masih semangat? Semangat, semangat dua lari. Jaya, 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 luar biasa. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Yang saya hormati ada Ibu Wakasek Kesiswaan, Ibu Rika. Lalu Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan saya cintai, yang sangat berbahagia di hari ini ya karena berjumpa lagi dengan saya tentunya. Di sini saya tentu saja bukan bermaksud untuk mengajari atau menasehati kembali ya. Di sini saya hanya berbagi sedikit mengenai budaya positif. Ya, mungkin sudah tidak asing ya Bapak Ibu dengan istilah budaya positif. Nah, di sini kebetulan saya ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tentunya pasti Bapak Ibu lebih banyak pengalaman dan dan pemahamannya gitu ya. Bahkan mungkin sudah melakukan penerapan dalam budaya positif ini. Oke, nah di sini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada motivasi perilaku manusia. Yang keenam ada posisi kontrol guru. Yang ketujuh ada keyakinan kelas. Dan yang kedelapan ada segitiga restitusi. Nah, kira-kira dari kedelapan konsep inti budaya positif ini, mana yang Bapak Ibu sudah pernah menerapkan gitu ya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah? Kira-kira yang nomor berapa? Nomor 2. Terus? 4, 5, 6, 7, 1. Ada 9. Semuanya 8 ya, total 8. Ya, berarti kan sebagian Bapak Ibu sudah menerapkan konsep budaya positif ini ya dalam kehidupan atau dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Oke, nah sekarang kita kenali dulu, sebelum itu ya kita kenali dulu satu persatunya. Oke, yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini tentu sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini juga Bapak Ibu kan udah kenal sekali ya dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang apa? Yang ada berapa Bapak Ibu? 6. Ada 6 ya. Mungkin Bu Ella mau menyajikan. Oh, ada Bu. Terima kasih Bu Ella atas kehadirannya. Ya. Ya. Kayak di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu ada berkebinekaan global, lalu ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini juga paradigma baru yang sebenarnya mungkin kita juga secara tidak sadar sudah menerapkan dimensi P3 ini gitu sekarang karena ada pembelajaran di kurikulum Merdeka gitu ya, di Purnas, kurikulum nasional gitu ya, sehingga muncullah pembelajaran dengan paradigma baru ini. Oke, selanjutnya yaitu ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Oke, Bapak Ibu, nah ini banyak sekali ya bahwa guru itu biasanya sebagai kontrol siswa, sebagai yang mengontrol semuanya gitu ya di lingkungan sekolah, di kelas gitu ya, dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini yang sering kali miskonsepsi Bapak Ibu ya, di antaranya ilusi guru mengontrol murid ya. Lalu ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kan ternyata mungkin tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya, tergantung pada masing-masing karakter dari individu tersebut. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini juga kan kita tidak tahu ya, apakah penguatan yang kita berikan itu berdampak positif ataukah berdampak negatif gitu ya. Ada kali mungkin ya sering kali
ada ucapan yang secara tidak sadar dari kita itu melukai hati teman kita gitu ya, hati siswa gitu ya, bahkan mungkin melukai diri sendiri gitu ya secara tidak sadar gitu ya. Nah, lalu ada lagi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini juga seringkali ya, bahwa ya pokoknya orang dewasa itu karena udah pengalamannya banyak, dia tuh udah paling benar gitu ya. Tentu yang paling betul 100% gitu. Kalau kamu nggak ngikutin ibu gitu ya, kamu akan tersesat. Nah, ini juga kan mungkin sebagai miskonsepsi tentang teori kontrol tersebut gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Oke. Nah, di sini ada stimulus responnya tuh yang sebelah kiri gitu ya. Terus yang teori kontrolnya ada di sebelah kanan. Kayak yang pertama itu realitas. Kebutuhan kita sama. Nah, ini kan yang sering kalinya tuh gitu. Ternyata kan kebutuhan kita itu berbeda gitu ya. Terus ada juga semua orang melihat hal yang sama gitu. Nah, terus ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda gitu ya. Kayak misal seperti video yang tadi ditampilkan ya, yang video India tersebut gitu ya. Jadi kan kita ada memandangnya ada yang memandang sebagai dari anak kecilnya gitu ya, ada yang memandang dari orang dewasanya, itu kan berbeda gitu ya. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, terus teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini seringkali seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ternyata kan semua perilaku itu dia memiliki tujuan. Jadi kita perlu mencari tahu dulu, mengidentifikasi dulu sebenarnya ya sebab mengapa gitu ya seseorang tersebut berperilaku seperti itu gitu ya. Lalu yang kelima ada orang lain bisa mengontrol saya. Nah, berarti hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Berarti hanya kita gitu ya, hanya diri sendiri yang bisa mengontrol kita gitu ya. Jadi bukan orang lain gitu. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya. Ini susah sekali ya Bapak Ibu ya. Mengontrol orang lain, pokoknya Bapak Ibu juga pastilah sering ya gimana susahnya mengontrol, misal kalau di kelas mengontrol 36 siswa, nah itu kan susah sekali rasanya ya. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak ada paksaan gitu. Jadi bahkan kita harusnya tuh saling berkoordinasi, berkolaborasi, nah membuat konsensus, jadi konsekuensinya gitu ya, sehingga terciptalah pilihan-pilihan baru. Lalu yang terakhir model berpikir menang atau kalah. Nah, ini teori kontrolnya model berpikir menang gitu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, sekarang masuk ke disiplin positif. Oke, kita harus tahu dulu pengertian dari disiplin sendiri gitu ya. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, bahasa Latin ya ini. Disiplin memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ya, tanpa reward atau ancaman ataupun hukuman. Gitu Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu jelas tergambar dari kesadaran diri masing-masing peserta didik gitu ya. Jadi tanpa bujukan imbalan atau tanpa suatu ancaman atau hukuman gitu. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasi intrinsik itu kan datang atas dorongan dan kemauan dari diri sendiri. Nah, ini kan yang susah dicapai oleh semua orang gitu ya. Jadi kita mau mengupayakan sedemikian rupa di dalam kelas atau di dalam pembelajaran dengan strategi yang kita lakukan, tapi jika peserta didiknya memiliki motivasi intrinsiknya kurang gitu ya susah gitu ya Bapak Ibu.
Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah bertemu dengan nilai-nilai kebajikan ini. Nah, di sini ada 3 ya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Oke, contoh nilai kebajikan di suatu institusi atau organisasi. Nah, yang pertama itu nilai kebajikan dari P3 Profil Pelajar Pancasila. Nah, ini kan ada 6 dimensi yang tadi ya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oke, lalu yang kedua itu adalah IBO Primary Years Program atau PYP. Nah, ini itu nilai kebajikannya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Oke, lalu nilai kebajikan yang terakhir itu adalah keterampilan hidup atau life skill-nya kayak gimana gitu ya. Yaitu nilai kebajikannya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau yang kemampuan hidup atau life skill ini, nah apalagi yang terakhir ya, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini tuh rasanya pasti akan senang sekali gitu ya. Rasanya sangat menghargai diri sendiri itu penting Bapak Ibu ya. Jadi makanya ketika Bapak Ibu lelah, misalnya boleh kita untuk beristirahat dulu gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan semuanya harus diteruskan gitu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, ini terkait kebutuhan dasar manusia. Oke, kira-kira Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan, baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu apa? Apa saja atau apa? Boleh Bu Hani. Sandang, pangan, papan. Oke. Ada lagi kira-kira? Jalan-jalan. Ya, rasa kasih sayang. Oke. Ada lagi? Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Kan sandang, pangan, papan, rasa kasih sayang, kesehatan mental boleh, terus kesehatan raga boleh, terus keamanan, terus ada lagi kira-kira kebutuhan dasar manusia? Harga diri. Oh, harga diri, kata-kata apa? harganya mahal. Oke, nah sekarang kita lihat ya Bapak Ibu. Oke, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini yang pertama, yang paling utama adalah bertahan hidup. Ya, nah ini yang tadi Bu Hani sebutkan gitu ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan ya, tadi yang sama Bu Ike, terus kesehatan. Nah, ini juga yang disebutkan oleh Bu Sophie. Nah, berarti tadi Bu Ike, Bu Hani, Bu Sophie gitu ya, baru menyebutkan bertahan hidup ya, kebutuhan dasar manusianya bagian dari bertahan hidup ya. Oke, ya. Lalu yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang tadi Bu Hani bilang ya, perlu rasa kasih sayang misalnya gitu ya. Siapa yang kurang kasih sayang? Jangan dulu pulang. Belum selesai ya. Oke, ini ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, lalu menjadi bagian dalam kelompok tersebut. Nah, ini ya, ini mungkin hal yang tidak terlihat tapi sangat dibutuhkan rasa kasih sayang ini ya, dan rasa diterima.
Lalu yang ketiga adalah penguasaan. Nah, ini yang disebutkan oleh patokan tadi, harga diri. Itu paling atas, harga diri ya. Nah, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ya, ini penguasaan. Oke, lalu yang keempat yaitu kebebasan. Nah, ini mandiri, lalu memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, gitu ya. Kebebasan. Biasanya kan anak-anak suka nggak mau diatur-atur, gitu ya. Nah, berarti kan anak-anak tuh sebenarnya kebebasan, gitu ya. Lalu yang terakhir yaitu kesenangan. Nah, kalau kesenangan ini bermain, humor, antusiasme, tertawa, shopping, betul. Ya, kira-kira betul yang shopping itu kesenangan. Ya, jadi ya emang senang gitu ya kalau belanja tuh senang karena kesenangannya gitu ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu apakah kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi dari kelima-limanya ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Kira-kira yang paling dominan yang mana Bapak Ibu? Dan kasih sayang. Bertahan hidup, Dan kasih sayang. kasih sayang, Kasih sayang. terus apa lagi? Kesenangan, healing. Dua orang laki, dua orang Ya, jalan-jalan ya, tiap hari libur. Terus merasa bebas tidak kebebasan? bebas. Lalu penguasaan gimana yang penguasaan Bapak Ibu? Apakah sudah terpenuhi penguasaannya? Cantik, Bu. Sedikit. Nah, Tiga itu. ya. Oke, berarti kan dari sini ya. Iya, berprestasi. Guru terfavorit. Paling kelas teraktif. Wali kelas teraktif, luar biasa. Tersakiti. Pindah. Sabar ya, Don. Nah, jadi dari 5 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu tuh jadi bisa mengetahui mana kebutuhan dasar yang paling unggul ya, yang paling besar gitu ya. Lalu mana juga kebutuhan dasar yang kurang gitu ya. Nah, ini kan semuanya ini 5 kebutuhan ini mereka saling berkesinambungan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang satu kurang, ya berarti ada perasaan yang kurang di sana gitu. Tapi kalau semuanya terpenuhi, tentunya akan menjadi seorang individu yang bahagia dan yang selamat gitu, Bapak Ibu. Ibunya lu mana lu? Waduh, yang mana ya? Kesenangan, mungkin ya yang lainnya kurang. Senang-senang dulu aja. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Oke, motivasi dari intrinsik dulu ya, yang paling utama tuh intrinsiknya Bapak Ibu ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, gitu ya. Lalu baru ke motivasi ekstrinsiknya, gitu kan, ini dari luar kalau motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, lalu yang ketiga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kira-kira motivasi perilaku manusia itu dia terdorongnya oleh motivasi yang mana gitu ya? Apakah dari motivasi ekstrinsik atau motivasi yang intrinsik gitu Bapak Ibu? Karena kalau misalnya yang motivasi ekstrinsik itu dia itu karena ada imbalan, ada penghargaan, jadi ingin melakukan sesuatu gitu. Sedangkan atau untuk menghindari ketidaknyamanan, misal saya berangkat pagi gitu ya untuk agar tidak ditegur oleh kepala sekolah. Nah, ini kan berarti motivasinya termasuk ke motivasi ekstrinsik gitu ya. Salah satunya adalah untuk menghindari hukuman. Ya biar nggak di-spill gitu namanya. Waduh gitu ya, Bu Nelis telat. Nah, gitu mungkin ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya saya datang pagi ke sekolah gitu ya, dikarenakan saya ingin menghargai peserta didik yang sudah datang dan menunggu saya di kelas. Nah, berarti kan ini motivasi intrinsiknya gitu ya, karena saya ingin menjadi seseorang yang mereka inginkan dan saya juga ingin menghargai diri sendiri gitu ya, dengan nilai dari mereka yang percaya terhadap saya gitu. Oke,
selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu, nah ini sering sekali ya tertukar gitu ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada perbedaannya ya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu dia tidak terencana, tiba-tiba. Misal siapa ya? Misal Bu Putri. Nah, itu jadi tiba-tiba menunjuk itu kan masuk ke dalam hukuman karena tidak terencana gitu ya. Lalu murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Ya, jadi mutlak keputusan guru tersebut atau dari diri kita sendiri gitu. Terus bersifat satu arah. Ya jelas ya, kayak misal menunjuk seseorang kan itu bersifat satu arah karena nggak di briefing dulu gitu. Nanti ibu tunjuk ya. Nah, itu kan artinya dua arah gitu ya. Kalau ini berarti kan satu arah gitu Bapak Ibu. Terus berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini kan sering kali ya Bapak Ibu, mungkin sekarang hukuman fisik sudah tidak ada gitu ya. Tapi hukuman psikis ini yang mungkin tidak terlihat tapi sangat berdampak gitu ya. Kayak selanjutnya adalah konsekuensi. Nah, yang konsekuensi ini, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Makanya biasanya Bapak Ibu kalau di awal belajar gitu suka ada kontrak belajar ya, atau perjanjian kesepakatan kelas, ya betul, kesepakatan kelas. Nah, ini berarti kan sudah ada konsekuensinya ya, ada yang harus ditaati. Lalu misalnya jika siswanya tidak mentaati, berarti kan ada konsekuensi yang harus mereka kerjakan gitu. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Lalu sikap guru selalu memonitor murid. Nah, biasanya konsekuensi itu gitu. Ayo kemarin apa kesepakatannya? Nah, gitu ya. Terus restitusi. Nah, mungkin ini yang baru nih. Kalau saya baru ya Bapak Ibu. Restitusi. Nah, restitusi ini dia proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, kira-kira Bapak Ibu pernah nggak mencoba untuk melakukan restitusi ini gitu ya di dalam pembelajaran gitu? Jadi anak itu dikondisikan untuk memperbaiki kesalahannya. Lalu yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, misalkan seringkali ya Bapak Ibu kalau siswa itu sering lupa bawa buku. Nah, itu kan kayak pokoknya sering banget gitu ya. Ada aja di tiap kelas tuh Bu lupa bukunya ketinggalan gitu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu kira-kira, apakah Bapak Ibu menggunakan restitusi ini di kelas gitu ya ketika pembelajaran berlangsung? Jadi anak tuh disuruh mencari solusi sendiri bagaimana baiknya gitu ya, atau Bapak Ibu langsung masuk ke konsekuensi atau masuk ke hukuman. Nah, kira-kira yang mana biasanya? Ya, misal pas pelajaran apa nggak bawa bukunya. Nah, pilihan mana yang Bapak Ibu ambil biasanya? Restitusi. Oke, berarti Bu Nisa restitusi, sosiologi nih. Terus yang lainnya? Gimana biasanya? Boleh di konsekuensi misal. Kan tadi ada kesepakatan dulu ya. Nanti kan kalau namanya kesepakatan kan itu tidak bersifat hukuman, karena kan kita udah sepakati dulu gitu, kamu nggak bawa buku berarti kamu misal tidak boleh masuk kelas. Nah, itu kan bukan hukuman ya, karena sudah ada konsekuensinya gitu. Oke, kira-kira yang mana Bapak Ibu seringnya? Pernah konsekuensi ya, berarti alhamdulillahnya berarti kita sudah menerapkan konsekuensi dan restitusi ya. Jadi kita memang sudah tidak menggunakan hukuman dalam kegiatan pembelajaran gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Ada 5. Sebagai guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Oke, Bapak Ibu sebelumnya sudah tahu 5 posisi kontrol guru ini apa perbedaannya? Pernah dengar? Pernah dengar ya? Oke,
Kalau pernah dengar, mau saya kasih video? Oke, kita tonton dulu ini ya. Tidak premium YouTube-nya. Nah, mangga Bapak Ibu disimak dulu. Naren, Ada yang begini Bapak Ibu? kamu terlambat. Pernah, nggak pernah? Oh, kamu deh, pasti terlambat. Apa coba? Nah, si Kevin bisa terlambat. Ya, Tuhani di Malah mana? kalian tuh jadi Saya dasar pemalas. Tuhani dan Kevin. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, Kalau zaman dulu mungkin seperti ini ya Bapak Ibu. Lihat apa? Kenapa dia? Kamu jangan naik cepet. Kalau cepretan itu didikan Romusa, cina. Jokesnya angkatan aku dulu. Oh, telat lagi. Dia membuat masalah yuk. Beda lagi. Kevin. Naren, Enggak lagi. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Ada bedanya? Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Ada ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Apa? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Biasa, Bu. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jangan Udah yang kuat Tadi beneran bukan dengan Kevin ini. Maaf ya, Bu. Real. Maaf sekali. Tapi bedanya Kevin gak pernah minta maaf. Senyum gini doang. Iya. Naren. Oh, CST ya? CS. CST ya? Ah, bro. Ini yuk. Pada Eman. Naren. Bro. Lagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Iya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahin. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Temui ibu. Iya. Masalah. Ya, ini posisi yang keempat. Saya berapa posisi, Bu? Ada berapa tadi? Baru Ada 5. Bukan. Monitor pantau. Posisi dia punya video. Posisi video. Naren. Aduh. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di
sekolah jam 7, Bu. Iya benar. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, ini yang terakhir ya. Ya, posisi kelima. Aduh, nanti aku curi. Aduh. Tadi. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sudah selesai. Lagi. Selawatan Nabi ya. Kami siang. Oke, Bapak Ibu. Ya, ada yang mau berbagi kisah kira-kira atau kira-kira Bapak Ibu berada di posisi yang keberapa atau mungkin di kelima-limanya juga bisa gitu. Ada yang mau berbagi kisah kira-kira Bapak Ibu? Keberapa kira-kira? Yang mau berbagi boleh. Kan tadi udah ya penghukum, perbedaannya apa, pembuat rasa bersalah, terus sebagai posisi teman, terus posisi pemantau, posisi manajer. Nah ini yang paling akhir berarti kan posisi manajer gitu ya. Oke, kira-kira ada yang mau berbagi berada di posisi mana? Atau pernah di posisi ini menjadi posisi ini boleh? Atau di kelima-limanya gitu boleh? Ayo, biasanya yang suka terlambat. Bu Ita sih biasa. Bu Ita sih biasa. Berbagi peta. Kita berbagi peta. Bu. Bercerita gitu, bercerita. Nah, berdasarkan posisi kontrol tersebut kira-kira. Gak mungkin jadi teman kok. Kalau melihat dari tadi ya tayangan kelima tadi, kayaknya memang aku cocoknya di ke pemantau ya tadi ya. Selain pemantau juga, tapi sebagai teman kadang ya suka diajak ngobrol yang kesiangan gitu ya. Pengen tahu aja latar belakangnya apa sih, kenapa dia sering terlambat, akar masalahnya apa. Tapi terkadang ada siswa yang mau terbuka dan ada yang tidak. Gitu. Kalau tidak ya saya langsung cut. Tapi kalau misal masih bisa dikorek terus kayak gitu. Itulah tipe saya mungkin ya yang tadi 3 dan 4. Iya,
teman dan memantau. Oke. Oke, luar biasa Bu Yuta, terima kasih. Ada lagi yang mau sharing? Berada di posisi kontrol yang mana kira-kira? Boleh, atau misal pas lagi di kelas gitu, pas saat pembelajaran juga boleh, kira-kira yang mana gitu, posisi yang mana? Ada yang mau berbagi lagi? Boleh, Bu Nisa. Oke, kalau langsung aja ya. Kalau saya mungkin ya, saya juga kadang ya, pasti kita semua juga pernah melakukan 5 posisi kontrol guru ini, tergantung dengan siapa kita berhadapan gitu ya. Karena ada anak yang menurut saya itu tidak bisa kalau misalnya dirangkul, maksudnya dijadikan maksudnya bahasanya kayak teman kayak gitu, melunjak, itu juga ada gitu kan. Terus ada juga saatnya kita harus sebagai tapi kalau untuk menghukum dan membuat merasa bersalah, sepertinya saya merasa saya tidak ya. Tapi kalau misalnya ada yang menilai seperti itu ya monggo gitu, nggak apa-apa ya Bu ya. Nah, yang saya pernah lakukan gitu ketika ada anak yang melakukan kesalahan, yang pertama yang saya lakukan adalah saya tanya dulu kenapa kamu melakukan itu gitu. Jadi tidak langsung menjudge kamu terlambat gitu, enggak, tapi ada jam enggak gitu, sekarang jam berapa, terus tahu nggak aturannya, masuknya kapan kayak gitu. Sama seperti yang saya lakukan ketika di kelas, misalnya tidak mengerjakan tugasnya kebetulan ada di HP waktu itu. Kemudian siapa yang tidak mengerjakan tugas karena ada laporan belum lengkap gitu ya siswanya. Kemudian saya, Bu, kenapa tidak mengerjakan tugas? Saya nggak punya kuota. Sama kayak Bu Rita tadi, diajak ngobrol dulu gitu kan. Emang uang sakunya berapa dan lain sebagainya. Kamu di sini punya teman nggak di kelas gitu? Apakah tidak ada teman yang memberikan hotspot? Nah, jadi dia akan mencari apa kira-kira kesulitan apa yang dia lakukan gitu. Nah, kalau misalnya udah ujung-ujungnya nih malu Bu atau apa, ya udah saya kasih hotspot, kamu kerjakan sekarang gitu. Jadi selalu membiarkan anak itu berpikir dulu kira-kira dia kesalahannya apa. Kalau misalnya melulu langsung dikasih menjudge gitu ya, kamu kenapa? Kamu masih malas? Kamu itu endingnya dia yang pertama dia tidak suka dengan pelajaran kita, yang kedua dari pribadinya langsung menjudge juga, bisa galau gitu. Jadi mungkin posisi kontrol saya yaitu tadi ya, mungkin teman atau pemantau juga. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Give applause untuk Bu Nisa. Ada lagi atau cukup? Ya, betul ya, kata Bu Nisa tadi ya, kadang posisi kontrol kita mungkin berada di 5-5-nya gitu ya. Tapi kan tergantung dengan individu siapa yang kita hadapi gitu ya. Karena setiap anak kan jelas berbeda-beda dia latar belakangnya. Jadi kita betul sekali ya harus mengidentifikasi latar belakang mengapa anak tersebut membuat kesalahan gitu ya. Makanya kalau anaknya baik gitu ya, pasti kita juga di posisi teman, di posisi pemantau gitu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah Bapak Ibu, kira-kira ya di sini ada ada kalimat ya. Posisi kontrol apakah aku? Nah di sini kalimatnya tuh, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah kira-kira kalimat itu menunjukkan posisi kontrol apa? Oke, pembuat rasa bersalah. Sepakat? Sepakat. Oke. Lanjut. Nah, yang kedua, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Oke. Sepakat penghukum? Oke, sepakat ya, betul juga. Lanjut. Nah, lalu yang ketiga, posisi kontrol apakah aku?
Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, berarti posisi kontrol yang kelima ya, posisi manajer gitu ya. Oke, lalu lagi posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Yang mana kira-kira? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Yang suka ngancem apa sih? Berapa suka ngancem? Satu ya? Satu, penghukum. Dua, pembuat rasa bersalah. Nah, kira-kira kalimat ini menunjukkan posisi kontrol yang mana? Nomor dua. Oke, sepakat Bapak Ibu? Setuju? Ya, pembuat merasa bersalah ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas gitu. Oke, betul. Lagi. Oh, udah selesai. Ternyata cuma 4. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik ya. Nah, motivasi eksternal itu menunjukkan ini perbedaan identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Nah, lalu kalau identitas gagal berarti perilaku kontrolnya negatif. Nah, itu ada di posisi kontrol, penghukum, dan pembuat orang merasa bersalah. Lalu untuk identitas berhasil, nah itu perilaku kontrol positif dan kontrol diri. Nah, yang untuk kontrol positif itu ada di posisi teman dan pemantau, sedangkan untuk kontrol diri itu di posisi manajer. Oke, di situ ada contohnya. Misal yang pertama, guru berbuat. Oke, kalau sebagai penghukum, nah yang akan dilakukan oleh guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, nah itu berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Nah, jadi biasanya kan ciri-cirinya itu dengan nada memelas gitu ya, nada yang lemah lembut, biasanya begitu. Terus yang teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya gitu. Nah, ini yang teman. Lalu yang pemantau menghitung dan mengukur. Kayak yang kontrol diri sebagai manajer, nah ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, nah guru berkata. Kalau tadi guru berbuat, nah sekarang guru berkata. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, jadi berupa apa? Ancaman, betul sekali ya Bapak Ibu. Lalu yang pembuat merasa bersalah itu, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Nah ini kalau saya pribadi ya kadang pernah merasa di posisi ini gitu ya Bapak Ibu, pembuat merasa bersalah. Lalu sebagai teman, lakukan untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah ini ya. Lalu di posisi pemantau, apa peraturannya? Apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Lalu yang posisi manajer, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Lalu kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu gitu Bapak Ibu. Hasilnya, nah ini ya guru berbuat, guru berkata ada hasilnya. Untuk posisi penghukum, nah hasil identitas anaknya gitu ya, memberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Lalu untuk posisi pembuat merasa bersalah, itu menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Lalu untuk posisi teman, jadi ketergantungan. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi posisi teman juga betul, tapi mungkin lebih hati-hati karena agar anak tuh tidak ketergantungan dengan kita juga gitu ya Bapak Ibu. Lalu posisi pemantau, nah ini menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau ada Bapak Ibu, mungkin mereka akan berperilaku yang baik. Tapi kalau Bapak Ibu nggak ada, kesempatan nih gitu. Oke, lanjut yang kelima, menguatkan watak atau karakter karena anak mencari solusi sendiri gitu ya Bapak Ibu.
Nah, sekarang untuk murid. Nah, tadi kalau guru, sekarang murid. Murid berkata, nah kalau penghukum saya tidak peduli gitu ya. Kalau pembuat rasa bersalah itu maafkan saya Bu, gitu kan. Terus kalau sebagai teman, saya pikir Bapak teman saya gitu. Terus yang pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Nah, jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa Bu? Nah ini jika murid menganggap kita berada di posisi pemantau gitu ya. Lalu yang manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan, jadi muridnya sudah mencari tahu sendiri solusi apa yang harus dia lakukan gitu. Lalu dampak pada murid. Kalau penghukum, mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Nah jadi kadang kan anak-anak tuh gitu ya, semakin dihukum semakin tidak nurut gitu ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Nah ini juga hati-hati Bapak Ibu ya, pemilihan kata terhadap anak juga ya, jangan sampai bisa melukai harga diri siswa tersebut gitu ya. Lalu yang ketiga, tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan gitu ya. Jadi harus gimana Bapak Ibu gitu. Lalu yang keempat, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Lalu yang kelimanya, mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik lagi. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas. Nah ini ya Bapak Ibu, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kalau kita sebagai penghukum, ya murid itu tidak akan menganggap kita gitu, karena mereka guru itu di luar dunianya mereka gitu ya. Terus yang kedua, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Yang ketiganya, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Yang keempatnya, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Nah lalu yang kelimanya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah ini adalah yang kita harapkan Bapak Ibu ya, di mana murid itu dia memiliki kemampuan atau pemikiran positif dalam dirinya gitu ya, untuk berada dalam dunia yang berkualitas. Oke, lanjut lagi ya. Mungkin ini kayaknya 2 materi terakhir ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, biasanya kalau di kelas itu namanya kesepakatan kelas atau kesepakatan pembelajaran atau kesepakatan belajar. Tapi bedanya apa dengan keyakinan kelas gitu ya? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa bukan kesepakatan kelas? Kan biasanya kita suka kesepakatan kelas gitu. Kenapa kira-kira? Bedanya kesepakatan sama keyakinan. Apa Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat? Ya. Boleh Bu Nisa. Nah, bisa. Kalau menurut saya, keyakinan itu di atas kesepakatan kalian. Jadi kalau misalnya yang namanya keyakinan kelas, berarti kita membuat peraturan dulu, kemudian peraturan itu dibuat dengan kesepakatan. Setelah selesai kita membuat kesepakatan, ya kita harus meyakini gitu bahwa oh kita tuh ada peraturan gitu di kelas gitu. Mungkin ya gitu. Jadi levelnya kayaknya sudah menguasai sudah di atas kesepakatan. Jadi karena kalau misalnya kesepakatan belum tentu dilaksanakan gitu. Terima kasih. Luar biasa ya Bu Nisa. Oke, ada lagi yang mau berpendapat mengenai keyakinan dan kesepakatan? Nah, boleh Bu Anita. Coba ya. Kalau keyakinan itu lebih kayak dari hati nurani gitu ya. Segala sesuatu yang berasal dari hati nurani, kita melaksanakan itu pasti ikhlas tanpa ada paksaan. Kalau kesepakatan kelas ya sepakat, tapi kan di hati kita nggak tahu ya. Jadi dalam pelaksanaannya ya
oke sepakat, tapi ada yang masih melanggar. Tapi kalau kita hatinya udah enak, pasti ikhlas ngejalanin karena kita yakin. Saya itu kan ya? Luar biasa ya, give applause untuk Bu Anita ya. Luar biasa sekali ya dari Bu Nisa dan Bu Anita. Betul ya Bapak Ibu ya, jadi kita kalau keyakinan itu dia udah di puncaknya gitu ya. Kalau hati kita ikhlas gitu ya, kita tahu nilai-nilai di kelas tersebut yang harus disepakati bersama gitu ya, pasti menjalankannya itu lebih ringan, lebih mudah gitu ya. Karena kalau sepakat, nah bisa aja kan kita di hatinya nggak tahu, karena kebanyakan teman-teman yang lain sepakat. Ya udah weh jadi sepakat gitu ya, kayak tadi kan sepakat Bapak Ibu, sepakat gitu ya, padahal kan belum tahu, barangkali Bapak Ibu punya jawaban yang berbeda kan gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini ya Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas ya. Nah keyakinan kelas itu dia sifatnya abstrak ya, kalau bersifat abstrak ini ya memang tidak terlihat gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu berupa pernyataan universal ya, jadi menyeluruh gitu ya, besar gitu ya, dan luas gitu. Terus dibuat dalam pernyataan positif. Nah ini ya Bapak Ibu, jadi nanti mah jangan menggunakan kalimat keyakinan kelasnya tuh tidak boleh, jangan, dilarang. Nah, tapi kita ubah menjadi kalimat yang positif gitu Bapak Ibu. Lalu sedikit saja agar mudah diingat. Jadi nanti tuh sebab keyakinan kelas itu nggak usah banyak-banyak, sedikit tapi universal gitu kan. Nah lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi ya tergantung, kalau di kelas, misal di kelas 10 IPA 1 dengan kelas 10 IPS 1 mungkin karakter anaknya berbeda, ya beda juga keyakinan kelasnya gitu. Jadi disesuaikan dengan keadaan kelas atau sekolah. Lalu yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah ini jadi setiap orang semua harus berpendapat gitu ya, harus menuliskan gitu ya. Jadi harus menyumbangkan suaranya, apresiasinya. Jangan sampai hanya beberapa individu saja gitu. Nah biasa ya Bapak Ibu, nanti mungkin boleh dicoba oleh Bapak Ibu ya. Ketika di awal dimulai pembelajaran, misal 10 atau 15 menit membuat keyakinan kelas, tapi seluruh warga kelas. Nah ini dengan menggunakan post-it nanti, oke, pembelajaran fisika hari ini. Nah kita bagaimana nih baiknya, apa yang kalian inginkan, nah gitu Bapak Ibu. Jadi nanti boleh ditempelkan, lalu kita bacakan semua gitu. Oke, selanjutnya. Nah selanjutnya mungkin ini materi terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini tuh biasanya segitiga restitusi itu dia merupakan sebuah upaya yang dilakukan terhadap individu yang melakukan kesalahan agar dia bisa kembali ke kelompok belajarnya atau kelompok individu tersebut gitu Bapak Ibu. Nah dalam tahap segitiga restitusi itu ada 3 sisi. Yang pertama adalah yang hijau dulu, menstabilkan identitas. Jadi ketika seseorang melakukan kesalahan, nah kita stabilkan dulu identitasnya. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salahnya. Jadi ditanya dulu, menurutmu gitu ya, membuang sampah sembarangan apakah suatu hal yang baik? Nah gitu. Lalu menanyakan keyakinannya. Jadi apakah seseorang tersebut sudah memiliki nilai keyakinan gitu ya, bahwa membuang sampah itu merupakan tindakan bukan tindakan yang baik gitu Bapak Ibu. Oke. Nah ini menstabilkan identitas ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Oke. Nah biasanya menstabilkan identitas itu dengan kalimat, ciri-cirinya ya, dengan kalimat berbuat salah itu wajar. Jadi kita tuh kayak gitu. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Lalu ibu bapak juga pernah melakukan gitu. Lalu ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu kamu berhak merasa begitu. Nah ini adalah kalimat-kalimat untuk mendukung cara menstabilkan identitas.
Oke, yang keduanya validasi tindakan yang salah. Nah, ini ya, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Oke, yang ketiganya menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Lalu, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Lalu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah untuk menanyakan keyakinan seseorang tersebut gitu. Oke, Bapak Ibu. Nah, sebelum diakhiri ya, kita tonton lagi video. Nah, ini mengenai contoh praktik penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat gitu. Nah, ini 3 sisi segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Oke. Nah, ini skenario yang ceritanya Bapak Ibu. Untuk kasus satu itu ada seorang siswa melakukan kesalahan dengan menggunakan sendal ke sekolah gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, tindakan apa yang harus kita lakukan menggunakan segitiga restitusi? Jadi yang tadi tiga-tiganya. Mohon maaf Bapak Ibu, modalnya tidak ada yang lain ini. Putar terus Bu, kejar jam saya Bu. Biar adsense. Untuk alisnya naik turun lagi. Kalau ada jawaban dulu. Video dulu.
Nah, ini juga kasus yang kedua, seorang siswi melakukan kesalahan dengan membuang sampah sembarangan. Kenapa Kevin kemarin nggak di itu aja? Jangan, beda. Nanti malah ditarik apa Emang ibu punya apa? Nah, kalau ini juga real ya Bapak Ibu, kejadian real gitu maksudnya. Ya. Gimana lalu? Nah, ini ya, dari kasus 1 dan 2 dapat kita pahami bahwa dalam menyelesaikan masalah kita harus melibatkan anak agar disiplin positif tumbuh dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi tidak ada paksaan dan tidak ada hukuman. Jadi ini fungsinya segitiga restitusi gitu Bapak Ibu. Nah ini juga refleksi siswa setelah melakukan praktik segitiga restitusi. Jadi kita melakukan refleksi Bapak Ibu. Bagaimana perasaan mereka gitu. Terima kasih. Ya, oke Bapak Ibu, ini adalah yang terakhir mungkin ya. Sedikit quotes lagi. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer, yang menuntut murid-muridnya sebagai insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, yang dikutip dari Standar Nasional Pendidikan. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian kegiatan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga bermanfaat dan berguna, dan semoga Bapak Ibu bisa menerapkan pula budaya positif ini baik di kelas, di pembelajaran, di sekolah, atau untuk diri sendiri. Sekian hari ini, terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa. Saya di sini jadi guru sosiologi sebagai teman sejawat dari Ibu Nelis. Waktu Bu Nelis memberikan penjelasan tentang budaya positif, refleksi yang akan saya berikan adalah yang pertama peristiwa ya. Pada saat itu Bu Nelis menceritakan tentang budaya positif yang ada di sekolah, terutama yang dilakukan oleh Bu Nelis, yaitu membuat keyakinan kelas, kemudian Bu Nelis mempraktekkan langsung gitu ya. Kemudian ada segitiga restitusi kayak gitu. Nah, kemudian
perasaan saya pada saat mendengarkan Bu Nelis menjelaskan itu rasanya senang banget, sangat terinspirasi gitu loh. Oh ternyata hal-hal sepele atau hal-hal yang sederhana yang selalu kita lakukan itu termasuk budaya positif gitu. Kemudian pembelajaran yang bisa saya ambil adalah kita harus selalu mempraktikkan budaya positif itu di kehidupan sehari-hari gitu ya. Kemudian kalau di pembelajaran misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan, kita harus tahu posisi kita ada di mana begitu. Kemudian jangan meremehkan hal-hal baik meskipun itu sederhana gitu, karena ternyata hal-hal yang sederhana itu bisa merubah hal-hal yang besar gitu. Kemudian kedepannya, future-nya ya, kedepannya saya akan mengikuti jejak Bu Nelis ya, yang selalu melakukan budaya positif yang mungkin saya juga sudah melakukan tetapi kurang kurang efektif dan kurang sadar oh ternyata itu budaya positif. Jadi terima kasih kepada Bu Nelis sudah mencerahkan gitu ya, sudah membantu teman-teman untuk memperlihatkan bahwa budaya positif itu tidak harus yang berat, tapi hal-hal yang ringan yang selalu kita lakukan di keseharian itu termasuk budaya positif. Terima kasih. Untuk pembelajaran fisika. Jadi nanti ibu bagikan kertas post-it, nanti satu orang dapat satu, silakan jangan berebut gitu ya banyak. Terus kalian silahkan menuliskan gitu ya hal-hal yang menurut kalian gitu ya, yang kalian yakini gitu ya boleh dilakukan gitu ya atau tidak boleh dilakukan ketika pembelajaran fisika. Ya, apalagi sekarang kita mau diskusi nih, mau ada yang presentasi nih gitu kan. Nah kira-kira hal yang harus dilakukan atau yang tidak dilakukan apa saja? Bisa dipahami? Bisa. Oke, silahkan dibagikan ya. Oke, tolong dioper dan tidak usah dikasih nama ya. Satu hal aja. Oke, silahkan. Ya, ambil satu over belakang. Ambil satu over belakang. Hal yang kalian yakini baik dan tidak baik ya, yang perlu dilakukan atau yang tidak perlu dilakukan. Sesuai keyakinan kalian masing-masing ya. Oke, jika sudah, boleh kalian kumpulkan, tempel di papan tulis. Ayo, yang perlu dilakukan, memperhatikan guru ketika menjelaskan, belajar dengan rajin. terus Yang tidak perlu dilakukan, bermain HP ketika jam pelajaran berlangsung. belajar
jangan bermain HP ya. Ya, Bu. Oke, terus Terus tidak boleh tidur di saat jam pelajaran. oke, tidak boleh tidur. Di saat jam pelajaran. Udah Bu, ini sama yang pertama. Oke. Terus ini yang harus dilakukan membaca doa sebelum belajar. Oke, membaca doa. Yang tidak boleh dilakukan berbicara ketika ada yang menjelaskan. Oke. Saat apa ya? Penyaji menyampaikan materi gitu ya. Ya, Bu. Ini sama gitu ya, Bu? Oke, yang sama boleh dilewat. Terus apa lagi? Ini, Bu. Yang tidak boleh dilakukan saat presentasi, tidak boleh membaca saat penyampaian materi. Oke, berarti ini buat yang presentasi ya. Tidak boleh membaca, tidak boleh ya membaca materi bagi penyanyi. Nomor 1, kira-kira apa berarti? Harus memperhatikan guru Oke. atau audiens. Oke, berarti memperhatikan apa? Guru, ya, dan Teman yang sedang dan teman yang sedang yang sedang presentasi. Oke, terus nomor 2-nya tidak boleh cukup? Oke, satu orang maju ke depan. Mari dibacakan deh. Boleh, dapat. Oke, keyakinan kelas kita nih untuk 11 IPA 3 dalam pembelajaran fisika ya. Oke, kita sepakati nanti bareng-bareng. Yuk, dibacakan dah. Keyakinan kelas yang pertama, memperhatikan guru dan teman yang sedang presentasi. Yang kedua, tidak boleh bermain HP, bercanda, tidur, bolos, dan berkata kasar saat pembelajaran. Yang ketiga, ada berdoa sebelum belajar. Yang keempat, ada pemateri tidak membaca teks presentasi. Yang kelima, menyajikan video animasi dan game. Yang keenam, saat presentasi berlangsung tidak boleh mengganggu jalannya diskusi. Yang ketujuh, diperbolehkan nyemil dan minum asalkan tidak kehilangan fokus saat pembelajaran. Yang kedelapan, bertanya sewajarnya. Yang kesembilan, strategi pembelajaran di kelas menggunakan games. Oke, gimana? Sepakat? Sepakat. Iya? Iya. Oke, kalau gitu tepuk meja semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih dan kamu nggak duduk lagi ya. Oke, semoga kesembilan nilai ini ya bisa kalian terapkan dalam pembelajaran fisika khususnya ya. Umumnya ya untuk pembelajaran di mabel lainnya juga gitu ya, tapi tetap ya harus membuat apa kesepakatan dulu ya dengan guru sampelnya ya sama teman-temannya juga. Oke, cukup ya ini ya. Oke, kalau cukup berarti sekarang kita mulai diskusinya ya. Kenalkan, nama saya Nadia Jasmine dari 11 IPA 3. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas adalah senang. Terus jadi tahu juga keyakinan yang diinginkan oleh teman-teman itu apa, dan akhirnya keyakinan yang sudah kami buat itu disepakati. Terima kasih. Selamat pagi Aul. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Aul, Ibu mendapat laporan dari teman-teman. Kira-kira kesalahan apa yang Aul buat? Saya membuang sampah sembarangan Bu. Waduh, Aul buang sampah di mana?
di sekitaran kelas sama di kolong meja juga Bu. Kira-kira menurut Aul, apakah membuang sampah sembarang itu merupakan hal yang baik? Tidak Bu. Tidak. Oke. Apakah membuang sampah itu membuat nyaman dan mengganggu teman-teman? Tidak Bu. Tidak juga. Oke. Apakah membuang sampah itu merupakan suatu keyakinan kelas yang Aul yakini? Tidak Bu. Tidak. Oke, baik kalau begitu. Ibu tahu Aul senang melakukannya, tapi menurut Aul kira-kira hal tersebut baik tidak? Tidak Bu. Lalu akan mengganggu teman-teman tidak? Mengganggu. Mengganggu, baik. Nah, kira-kira berdasarkan nilai keyakinan kelas yang Aul yakini, sikap yang Aul lakukan itu menunjukkan apa? Tidak menjaga lingkungan sekolah dan lingkungan kelas Bu. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kira-kira ibu juga tidak akan mencari siapa yang betul, siapa yang salah, tapi kira-kira sekarang solusi dari Aul bagaimana untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Saya akan membersihkan lingkungan yang sudah saya kotori. Seperti apa contohnya? Mengambil sampah yang sudah saya taruh di tempat tersebut. Lalu Membuangnya di tempat sampah. betul sekali. Baik Aul, karena Aul sudah menyadari keyakinan kelas yang Aul yakini, semoga Aul tidak mengulanginya lagi ya. Siap Bu. Saya merasa senang walaupun saya melakukan kesalahan, saya masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya tersebut dan saya tidak diberikan hukuman atas kesalahan